Bangkitnya Dataran Hitam bab 1401 rencana. Mendengar perkataan Richard, Minos langsung menyadari kemungkinan yang belum dia pertimbangkan. Dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan Luke karena orang ini benar-benar tidak relevan baginya, dan dia sudah lama tidak mendengar nama orang seperti itu. Jadi Minos mengira dia tidak memiliki kontak dengan siapapun di luar wilayah utara dan 5 negara bagian tingkat tinggi yang saat ini terhubung dengannya. Minos menilai bahwa untuk mendapatkan akses ke negara bagian puncak, dia harus mengunjungi salah satu tempat tersebut dan menghabiskan waktu bertahun-tahun bepergian ke lokasi tersebut. Itu sebabnya dia tidak pernah menggunakan rencana alternatif untuk melawan tindakan AB. Namun setelah mendengar dari Richard bahwa Luke telah mengidentifikasi poster misi yang diluncurkan oleh rakyat AB, Kaisar ini segera mengidentifikasi peluang di hadapannya. Yang mulia, Richard bertanya, memperhatikan keheningan di ujung telepon setelah kata-katanya sebelumnya. Penjaga Minos, Gavin dan Jenderal Spiritual Muda juga memperhatikan Kaisar Stuart dengan rasa ingin tahu, bahkan tanpa mengetahui isi percakapannya dengan ayah Ellen. Minos lalu berkata, Richard, apakah kamu punya metode untuk berkomunikasi dengan Luke? Ya, benar, orang itu berkata dengan nada tidak yakin, tidak tahu apa yang diinginkan Minos. AB menggunakan burung tingkat tinggi, makhluk luar biasa, yang mulia. Elang seperti itu berada di level 70. Kecepatannya sangat tinggi. Uhuk. Mendengar Minos terbatuk di ujung telepon, pria itu kembali fokus pada topik pembicaraan dan berkata, benar. Karena elang itulah yang digunakannya untuk menyampaikan pesan, kami dapat berkomunikasi dengannya dengan cepat, yang mulia. Sempurna. Minos tertawa di mausoleum itu, merasa ini adalah kesempatannya untuk berurusan dengan AB. Baiklah, saya ingin Anda mengirim surat kepada Luke dan beberapa sumber daya yang akan saya sampaikan kepada keluarga Anda. Saya ingin dia mempekerjakan 10 orang suci spiritual tingkat tinggi di salah satu guild itu dan mengirim mereka ke kota kering untuk berada di bawah bimbingan saya. Memerintah, katanya, mengejutkan pria di seberang komunikator dan orang-orang di area gelap itu. 10 orang suci spiritual tingkat tinggi? Salah satu penjaga kekaisaran berpikir dalam hati, tertarik dengan apa yang ingin dilakukan Minos. Gavin memandang Minos, merasakan bahwa orang tersebut telah memikirkan sesuatu untuk mempercepat rencana lokal. Itu mungkin akan membuat balas dendamku terjadi lebih cepat. Dia mengepalkan tangannya sebagai antisipasi. Itu, Richard berkata di ujung telepon, mengira itu terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dari sudut pandang finansial, itu banyak sekali. Tentu saja tidak murah untuk membawa 10 spesialis dari Kekaisaran Barat ke Dataran Hitam. Namun di sisi lain, meskipun orang-orang tersebut memang dapat membantu situasi setempat, mereka tidak dapat bertindak melawan AB hanya dengan orang-orang tersebut. Bagaimanapun juga, sage spiritual yang melindungi AB sulit untuk dihadapi. Minos lalu berkata, saya ingin menggunakan orang-orang ini untuk melindungi kota kering ketika saya berangkat ke Kekaisaran Flaming untuk menghadapi sekte pembunuh suci. Pada saat itu, saya akan meluangkan waktu untuk menyelesaikan urusan saya di sana, yang bisa sangat merugikan Dataran Hitam. Jika kita tidak mendapat bantuan, orang-orang ini akan memberi saya waktu yang saya perlukan untuk menyelesaikan urusan saya dan menyelesaikan rencana sebelumnya. Begitu, Richard, Gavin, dan yang lainnya mendengarnya, memahami apa yang direncanakan Minos. Baiklah, yang mulia. Saya akan mengirimkan pesan dan sumber daya yang diperlukan baginya untuk melakukan pelayanan ini. Richard berkomentar setelah beberapa detik terdiam. Terima kasih. Aku akan menetap dengan keluarga Nash dalam beberapa hari ke depan. Komentar Minos bersyukur atas kontribusi lebih lanjut dari keluarga Ellen untuk kepentingannya. Richard tersenyum, merasa keluarganya telah memperoleh banyak hal dengan berjanji melakukan sesuatu yang mudah. Tapi kemudian dia berkata, tapi, yang mulia, akan memakan waktu cukup lama bagi para ahli ini untuk datang ke sini dari Kekaisaran Barat. Jaraknya tidak kecil. Aku akan menunggu, kata Minos di ujung telepon. Minta Luke untuk mengonfirmasi kapan dia mendapatkan tentara bayaran. Saya akan menunda rencana saya untuk kerajaan Flaming sampai orang-orang ini mencapai Dataran Hitam dan memahami jenis layanan yang saya inginkan dari mereka. Sementara itu, saya akan tinggal di sekitar kota kering untuk memastikan kejadian baru seperti sebelumnya tidak terulang kembali. Mendesah. Saya mengerti. Richard berkata, setelah menghela nafas ketika dia mengingat saat-saat mengerikan di mana bahkan keluarganya kehilangan beberapa anggota yang relevan. Patriark Nash, ayah Luke, sangat menderita dalam peristiwa itu dan masih dalam masa pemulihan di Rumah Sakit Umum Kota Kering, tempat di wilayah yang menerima perawatan untuk kasusnya. Selain itu, karena itu, pria ini sedang berbicara dengan Minos saat dia berada di markas besar keluarga Nash di Pulau Batu. Bagaimanapun, setelah hal itu diselesaikan, keduanya menyelesaikan percakapan mereka karena menjaga perangkat komunikasi mereka tetap berjalan membutuhkan biaya yang mahal. Setelah menyelesaikan masalah ini, Minos bangkit dari tempat duduknya dan menyerahkan benda itu kepada Jenderal Spiritual Muda di depannya. Kamu telah dibebaskan.
Dia berkata kepada pemuda itu sebelum melihat orang seperti itu berlari dari sana, kembali dari tempat asalnya. Minos kemudian memulai perjalanannya menuju pintu keluar mausoleum ini, diikuti oleh Gavin saat penjaga kekaisaran mengawal mereka. Kami akan menunda kunjungan kami ke markas keluarga Anda sedikit, tapi itu demi kebaikan yang lebih besar. Minos berkata sambil melihat ke depan, ingin sekali akhirnya mulai bertindak tegas melawan lawan-lawannya baru-baru ini. Aku tahu, kata Gavin, tidak menganggap itu hal yang buruk. Dengan waktu yang lebih banyak, Gavin bisa lebih mempersiapkan diri untuk meninjau kembali anggota keluarganya yang ingin membunuhnya. Tapi, di saat yang sama, dia sudah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, jadi dia tahu risiko kehancuran yang akan diderita orang-orang ini jika dia dan Minos tidak ada. Dengan begitu, pria ini merasa pantas menunggu 10 spesialis yang akan disewa Luke untuk mereka di Kekaisaran Barat. Bagus kalau kita punya waktu untuk menyelesaikan persiapan kita, komentar Gavin dengan tekad di matanya. Apa yang ingin kamu lakukan setelah itu? Minos menatap mata pria berambut merah ini. Gavin adalah orang yang paling dekat dengan teman yang berhasil didapatkan Minos selama bertahun-tahun sebagai pemimpin Dataran Hitam. Dan karena orang ini sangat berbakat, dia secara alami tertarik pada orang ini untuk melanjutkan keadaannya. Saya tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu apakah saya akan selamat. Gavin tulus karena dia tidak terlalu memikirkan apa yang akan dia lakukan jika dia selamat dan berhasil menyelesaikan urusannya dengan sekte itu dan keluarga Rose. Jika kamu sudah mengambil keputusan, beritahu aku tentang hal itu. Minos berkomentar sambil menepuk punggung orang ini tepat setelah mereka berangkat dari dalam mausoleum dan menemui jalan-jalan sibuk di inti kota kering. Sementara Gavin khawatir akan balas dendamnya, berita tentang lokasinya akhirnya sampai ke keluarga dan mantan sektenya. Saat ini, Mortimer selesai mendengarkan pesan AB untuk mengucapkan terima kasih atas tips sebelumnya dan untuk mendorong orang ini mengirim orang ke Dataran Hitam. Jadi bajingan malang itu benar-benar bersama Minos yang berdarah itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1402 tindakan sekte pembunuhan orang suci. Tidak untuk tidak ada, si brengsek Minos sudah benar-benar menentangku. Jadi dia mengambil kesempatan itu juga untuk menikamku dari belakang dan melindungi bocah itu. Mortimer merasakan campuran kemarahan tetapi juga kepuasan karena dia akhirnya mendapatkan lokasi Gavin. Dia semakin membenci Minos karena Kaisar Stuart berhasil menyembunyikan Gavin dari organisasi ini selama bertahun-tahun, memberi ruang bagi Eyes of Destruction untuk bangkit. Namun tidak dapat disangkal bahwa lebih baik mengetahuinya sekarang daripada sebelumnya. Gavin belum begitu kuat untuk melawannya, jadi setelah mendengar pesan AB, Mortimer secara alami mendapatkan kembali harapannya untuk mencuri kekuatan visual pemuda itu. Karena dia sudah melawan Minos, Mortimer merasa dia akan segera melawan Gavin di medan perang. Dan itu akan membuatnya hampir mencapai prestasi yang bisa membawanya ke tahap ke-9. Oleh karena itu, meski mengingat betapa bencinya Minos, pria ini tetap senang dan mau tidak mau berterima kasih kepada AB atas informasinya. Sampaikan terima kasih saya kepada AB Vogel. Jika suatu saat kita berjaya dalam kepentingan kita masing-masing, saya berharap bisa bertemu langsung dengannya. Dia berkata sambil melihat ke arah bawahan yang membawakannya informasi seperti itu. Istri Mortimer, yang juga berada di tempat bisnis sekte ini, di mana banyak kerangka berada di sekitarnya, bahkan menjadi bagian dari beberapa baju besi, berkata, upaya kami untuk mempengaruhi Minos menghasilkan sesuatu yang positif yang tidak kami duga. Bagaimanapun, sungguh menakjubkan bagaimana orang itu menentang kami. Saya ingin tahu apakah semua orang di keluarga Coleman membawa kebencian terhadap kita? Silsilah para bajingan itu sungguh keji. Sebuah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya, lagi pula. Beberapa tetua di sana setuju dengan komentar wanita itu sementara senyuman di wajah Mortimer meredup, dan dia mengepalkan tinjunya. Minos secara aktif bertindak melawan sekte kami, bukan hanya karena perang organisasi kami dengan sekte awan abu-abu. Dia jelas-jelas menunjukkan permusuhan terhadap kami. Ya, dendamnya terhadap organisasi kita tidaklah sederhana. Seorang individu level 78 mengomentari hal ini dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Satu musuh yang bertindak melawan musuh lainnya dalam perang adalah hal yang biasa. Dalam beberapa kasus, organisasi seperti ini bahkan melupakan sejumlah kerugian pada saat perdamaian tiba. Tapi Minos sepertinya adalah tipe lawan yang bertindak melawan mereka, bukan untuk melindungi dirinya sendiri atau memastikan kemenangannya. Sebaliknya, dia tampak seperti seseorang yang ingin menghancurkan mereka, meskipun dia tidak punya alasan kuat untuk melakukannya. Oleh karena itu, orang-orang ini mau tidak mau harus waspada terhadap orang ini, merasa mereka harus bertindak lebih keras terhadapnya dan melenyapkannya jika mereka punya kesempatan. Minos telah melakukan kerusakan signifikan terhadap kepentingan organisasi ini di medan perang antara mereka dan sekte awan abu-abu. Sejak dia bergabung dalam perang, Kaisar Stuart telah membunuh lebih dari 1000 kaisar spiritual dan puluhan orang suci spiritual. Kekuatan sekte awan kelabu juga menjadi lebih efisien dalam tindakan mereka,
yang telah mengubah keuntungan perang demi kepentingan Sekte Oswald. Tapi sekarang, dia sepertinya sudah lama bersekongkol melawan mereka, karena alasan yang tidak mereka mengerti. Kirim orang untuk bekerja dengan Abi Vogel, kata salah satu individu terkuat di sana. Kami tidak akan bertindak langsung terhadap orang-orang di wilayah utara, tapi alangkah baiknya jika kami setidaknya bisa berbagi informasi intelijen dengan kelompok orang ini. 6. Itu ide yang bagus. Istri pemimpin setempat mengangguk setuju. Kami pasti akan menghadapi Minos lagi, tapi Gavin mungkin terus bersembunyi di wilayah utara yang berdarah. Kemudian kami memerlukan informasi untuk kemungkinan tindakan di wilayah itu. Master Sekte mengangguk kepada stafnya. Lakukan itu. Di sisi lain, aku ingin beberapa tetua di sini mulai mengawasi medan perang. Jika Minos muncul lagi, meskipun kita harus mengabaikan perintah Kaisar, lakukan apa yang diperlukan untuk mengakhiri hidupnya? Meneguk, bagaimana dengan Kaisar? Salah satu tetua bertanya, karena merasa ini berisiko. Kaisar telah memerintahkan para orang suci spiritual tingkat tinggi untuk tidak terlibat dalam perang ini kecuali organisasi mereka menghadapi risiko tingkat tinggi. Tetapi bahkan jika Minos kuat, kehadirannya di medan perang tidak akan membenarkan hal itu. Mortimer lalu tersenyum. Kudengar Kaisar meninggalkan ibu kota baru-baru ini. Jadi mungkin, orang-orang dari kerajaan bunga akan segera muncul untuk membawanya menemui orang itu. Seluruh tempat menjadi sunyi setelah kata-kata Master Sekte, dan semua orang di sana mempertimbangkan apa yang diperlukan. Beberapa minggu kemudian, di Kekaisaran Barat. Setelah berkomunikasi dengan keluarganya di wilayah utara, Luke Nash akhirnya mendapat kepulangan dari Pulau Batu. Namun alih-alih menemukan surat bergambar elang yang berhasil dipinjamkan Oriel Holt kepadanya, ia malah menemukan cincin spasial yang dikirim oleh ayah Ellen, bukan miliknya. Itu adalah tanda dari tetua tertinggi. Luke melihat benda di tangannya tepat setelah membiarkan elang itu terbang kembali ke tempat asalnya. Kemudian, tanpa terlalu memikirkan kenapa ayahnya tidak menjawabnya, Luke melakukan apa yang diperlukan untuk mengakses item di item penyimpanan itu. Kemudian, dia menemukan tumpukan kristal bermutu tinggi, bersama dengan beberapa surat. Apa? Dia berseru kaget, tidak menyangka akan menemukan kekayaan seperti itu di cincin spasial yang dikirim oleh keluarga Nash-nya. Namun meski terkadang impulsif, Luke tidak menyangka House Nash akhirnya memahami usahanya dan berkorban untuknya. Maka, dia segera membaca surat-surat itu. Yang pertama menceritakan tentang situasi ayahnya, yang terluka dalam pertempuran di Kota Kering, mempertahankan tempat itu melawan pasukan teroris AB, yang sedang merekrut di kekaisaran ini. Surat kedua adalah tentang rencana Minos, menyuruhnya untuk mempekerjakan 10 orang suci spiritual tingkat tinggi dengan sumber daya di cincin itu. Membaca semua itu, Luke terdiam sejenak, terkesan dengan kekuatan finansial dataran hitam tetapi juga dengan pencapaian kekuatan negara tersebut. Dia tidak mengetahui sebagian besar masalah baru-baru ini. Tetap saja, Richard telah mengirimkan beberapa laporan berisi berita dari wilayah utara kepadanya, tentu saja, dengan beberapa sumber daya budidaya untuk membantunya. Ayah Ellen berkomentar tentang seberapa baik keadaan keluarga Nash dan betapa menguntungkannya jika kerajaan dataran hitam memiliki kedamaian untuk berkembang. Oleh karena itu, meskipun pemuda ini memiliki sejarah bersama Minos dan juga ambisinya, dia tidak berpikir untuk mencuri sumber daya yang dikirim untuk mempekerjakan 10 orang tersebut dan memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Seseorang telah merugikan keluarganya dan bahkan membahayakan nyawa ayahnya. Akibatnya, meskipun dia membenci Minos, dia harus bertindak untuk membantu orang tersebut berhasil mengakhiri hidup AB. Dengan itu, dia segera berangkat untuk meminta bantuan Oriel dalam menempatkan misi untuk mempekerjakan 10 orang suci spiritual tingkat tinggi di guild lokal. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1403 Penantian Minos. Beberapa hari kemudian, setelah menempatkan misi Minos di guild tentara bayaran di Elemental City, Luke akan pergi ke sana ketika dia punya waktu dan melihat apakah kelompok itu telah berkumpul. Itulah yang akan dia lakukan sekarang sambil berjalan melewati kota itu bersama Oriel, orang yang membawanya dari wilayah utara dan selalu datang untuk melihat keadaannya. Luke terakhir kali mengunjungi guild tersebut 2 hari yang lalu, tetapi pada saat itu, hanya 4 dari 10 orang suci spiritual tingkat tinggi yang dibutuhkan telah mendaftar untuk melakukan misi ini. Para ahli ini adalah orang-orang sibuk, dimanapun mereka berada di dunia kultivasi yang hebat ini. Jadi bahkan di kerajaan tingkat tinggi seperti ini, tidak mudah untuk membentuk tim dengan 10 tentara bayaran tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu. Begitulah kenyataannya, meski Minos tidak mengharuskan orang-orang ini sudah mengenal satu sama lain. Tapi karena Oriel sudah memberitahu Luke bagaimana rasanya mempekerjakan orang seperti ini, orang ini tidak merasa cemas. Dia hanya pergi 1 hari lagi untuk memeriksa situasi agar tidak menunda rencana Minos karena masalahnya. Saat keduanya berjalan, Oriel, level 68, bertanya pada Luke. Apakah kamu serius? Minos itu sudah berada di level 67? Dia monster. Luke,
Level 62, berkata pada orang itu. Sebentar lagi, dia akan melampauimu dalam hal level. CK, diam. Kaulah yang mengejarnya ketika kamu memiliki keunggulan hampir 10 tingkat. Oril menamparkan bahu kiri Luke, menyebabkan pemuda itu mengerutkan keningnya. Tapi kemudian dia menjadi lebih serius. Tapi sungguh menakjubkan apa yang dilakukan orang itu. Dia hanyalah orang biasa saat pertama kali aku mendengar tentang dia. Tapi lihat saja di mana dia sampai. Mungkin dia akan menjadi seseorang yang melegenda seperti Vico Travisani? Absurd. Luke menolak perbandingan seperti itu. Senior Vico Travisani adalah demigod spiritual level 99. Yang terkuat di benua ini dan paling dekat untuk menjadi dewa. Minos tidak bisa dibandingkan dengannya. Vico Travisani adalah musuh terbesar Kekaisaran Barat dan pemimpin Kekaisaran Timur saat ini. Dia telah membuat negaranya mengatasi kelemahan historis dan mencapai tingkat yang sama dengan negara tetangganya yang ingin mendominasinya. Oleh karena itu, dia adalah salah satu orang yang paling dihormati di benua ini, dengan segala jenis cerita yang beredar di kalangan populasi di semua tingkatan. Bagi seorang pemuda dari wilayah utara seperti Luke, kisah-kisah ini cukup membuat terpesona dan mengubahnya menjadi seorang penggemar yang akan membela idolanya dari perbandingan konyol seperti di atas. Oril mengetahui hal ini dan tertawa. Bahkan senior Vico Travisani pernah menjadi seseorang di level kita, Luke. Minos bisa mengejarnya jika bakat alaminya tidak membatasinya, tentu saja. CK, sudahlah. Bagaimanapun, dia memang luar biasa kuatnya dan, menurutku, sangat kaya. Luke berkomentar, merasa iri dengan kekuatan finansial Kaisar Stuart. Oril, yang telah mendengar dari Luke tentang jumlah kristal bermutu tinggi yang dikirim Minos, menjadi serius setelah mendengarnya. Jumlah kristal yang ingin dibelanjakan Minos untuk tindakan ini sangatlah tinggi, melibatkan jumlah yang tidak satupun dari mereka bayangkan suatu hari nanti dapat mereka akses. Mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa Minos bersedia melakukan investasi ini karena dia memiliki lebih banyak perlindungan. Oleh karena itu, mau tak mau mereka berpikir berbeda tentang dataran hitam. Mungkin aku harus berbicara dengan keluarga tentang memulai bisnis di tempat itu. Oril memikirkan hal ini ketika dia memasuki aula utama guild yang mereka tuju. Kekuatan yang bergerak terlebih dahulu di tempat itu akan mendapatkan hasil terbaik di masa depan. Adapun Luke, dia hanya bisa memikirkan seperti apa hidupnya jika alih-alih kembali ke Kekaisaran Barat, dia tetap tinggal di wilayah utara. Apapun, saya senang dengan tempat yang saya capai. Dia berpikir sebelum dia mendengar seorang suci spiritual mengambil salah satu poster dengan misi Minos di atasnya. Kerajaan Dataran Hitam? Di mana itu? Pria level 78 ini bertanya dengan lantang saat orang-orang di sekitarnya terdiam karena tidak mengetahui tentang tempat itu. Berita tentang Dataran Hitam mencapai tempat-tempat paling terpencil di dunia ini. Namun hanya sedikit negara yang tertarik dengan perkembangan wilayah tersebut atau menyaksikan kebangkitan kekuatan baru yang mengetahui berita terbaru dari wilayah tersebut. Orang-orang biasa dan tentara bayaran dari tempat-tempat seperti Kekaisaran Barat masih harus membiasakan diri agar dapat mengetahui cara menemukan tempat seperti itu. Lukas selalu berkata, Senior, kerajaan Dataran Hitam berada di antara wilayah utara dan bagian tengah benua. Ibu kotanya adalah Kota Kering, tempat pencipta misi ini, Yang Mulia Minos Stuart, memanggil 10 orang suci spiritual tingkat tinggi. Anda dapat melakukan perjalanan ke Vogel, dan dari sana, siapapun akan tahu cara memberitahu Anda lokasi Kota Kering. Oh, pakar itu memandang Luke dengan penuh minat, melihat bahwa orang tersebut mengetahui beberapa hal, yang mungkin menunjukkan bahwa pemuda ini ada hubungannya dengan misi tersebut. Apakah kamu tahu sesuatu tentang misi ini? Bagaimana seseorang dari wilayah utara bisa memenuhi janji kristal di poster itu? 6. Ya, Kaisar Stuart adalah pemimpin negara dengan ratusan juta penduduk, dengan Vogel sebagai bagiannya. Dia juga putra dari keluarga berpangkat tinggi dari Kekaisaran Flaming. Jadi dia punya banyak sumber daya untuk mempekerjakan orang suci spiritual. Luke menjawab orang itu sementara para orang suci spiritual lainnya memperhatikannya. Bagaimana dengan gereja spiritual? Bukankah akan merugikanku jika aku membantu orang ini? Orang yang sama menanyakan pertanyaan paling penting tentang misi ini, yang ternyata bayarannya sangat bagus. Tidak, Kaisar Stuart adalah pemimpin wilayah utara. Lalu, dia bisa meminta bantuan dari luar tanpa masalah. Jawab Lukas. Mengenai kemungkinan pembalasan karena asal-usul Anda, Yang Mulia melakukan ini untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kekaisaran. Oleh karena itu, gereja tidak boleh terlibat. Biasanya, gereja tidak akan menyukai organisasi di wilayahnya yang mempekerjakan tentara bayaran atau kekuatan yang berasal dari wilayah musuh, seperti dalam kasus Kekaisaran Barat. Karena itu, negara-negara seperti BlackRock, Roser, dan Albano tidak mempekerjakan tentara bayaran bersama dengan bekas kerajaan Vogel untuk bertindak melawan Flaming Empire. Selain itu, karena ini, Minos tidak mempekerjakan orang yang lebih kuat, seperti Sage Spiritual, untuk membantunya menghentikan pembantu AB.
Tetapi orang-orang di bawah level 80. Untuk mengatasi masalah yang disebut AB, gereja tidak melihat adanya masalah saat ini, jadi Minos dapat bertindak seperti ini tanpa mengganggu organisasi tersebut. Jadi begitu, orang itu dan para orang suci spiritual lainnya memahami dasar-dasar situasinya. Dan beberapa orang lagi mulai tertarik untuk bergabung dengan kelompok ini yang akan segera berangkat ke kerajaan dataran hitam. Maka, Luke segera mengetahui bahwa dari 10 orang tersebut, 8 orang telah meninggalkan nama mereka. Dalam waktu singkat, Minos bisa menerima bantuan dari tempat ini, mengingat betapa lambatnya monster tingkat 8 besar dibandingkan elang itu. Orang-orang ini akan mencapai wilayah utara dalam waktu sekitar 3 bulan. Luke mempertimbangkan sambil tersenyum mengantisipasi hadiah yang dijanjikan Richard. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1404 Kerajaan Bunga. 2 minggu kemudian, setelah hari-hari yang telah berlalu sejak kunjungan Luke sebelumnya ke Guild Tentara Bayaran di Kota Elemental. Kelompok 10 orang suci spiritual yang diinginkan Minos akhirnya berangkat menuju Dataran Hitam. Ketika ini terjadi 5 hari yang lalu. Luke sekali lagi mengirimkan elang sebelumnya ke wilayah utara sehingga Minos dapat mempersiapkan rencananya mengingat kemungkinan tanggal kedatangan kelompok tersebut. Dengan demikian, dia telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai perantara di Kekaisaran Barat dan sekarang akan menunggu hadiahnya, yang dia minati. Tapi itu hanya akan terjadi ketika orang-orang seperti itu tiba di Kerajaan Dataran Hitam, yang akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk terwujud. Kemudian, Luke masih harus menunggu sebelum dia memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik ofensif tingkat perak pertamanya. Dia hanya memiliki satu teknik lain dengan kualitas seperti itu. Tetapi itu adalah teknik kultivasi. Itu tidak buruk. Sebaliknya, itu adalah yang terbaik untuk seseorang yang semua tekniknya adalah teknik tingkat hitam. Namun teknik budidaya tidak memberikan keterampilan tempur kepada penggunanya. Oleh karena itu, wajar jika siapapun dengan kondisi seperti ini menginginkan sesuatu yang berguna dalam pertarungan. Jadi, orang ini mengasingkan diri di sekte elementalnya, menunggu orang-orang antara level 77 dan 79 tiba dengan selamat di kota kering agar dia menerima haknya. Saat para orang suci spiritual yang disewa oleh Minos sedang melakukan perjalanan ke wilayah utara. Berita terkait salah satu sekutu Kaisar Stuart baru saja tiba di Kerajaan Bunga. Di negara bagian ini, negara terkecil kedua di benua tengah. Satu-satunya tetangga Kekaisaran Evergreen di wilayah selatan, terdapat salah satu formasi alam paling mengesankan di dunia ini. Puluhan bagian tanah yang berdekatan melayang pada ketinggian dan posisi berbeda, dihubungkan oleh akar-akar besar dengan hutan yang tumbuh di atasnya. Di tempat yang megah ini, bagian daratan yang paling luas, lebih dari 1 kilometer di atas permukaan laut, merupakan markas besar sebuah kerajaan dengan lebih dari 80% penduduknya adalah perempuan. Kota-kota di kerajaan ini sangat berbunga-bunga. Namun, nama tempat ini bukan karena fakta ini tetapi karena kenyataan dominasi absolut perempuan atas laki-laki di wilayah tersebut. Tepatnya di kota bunga yang indah ini, bergaya klasik namun juga bergunung-gunung, terdapat markas besar organisasi lokal, tempat surat dari Flaming Empire baru saja tiba. Elder Melinda, seseorang dari Flaming Empire telah memberitahu kami mengenai pergerakan tidak biasa dari Harold Edwardstone, pria yang berhasil melarikan diri dari Anda beberapa abad yang lalu. Seorang suci spiritual level 79 mengatakan hal ini sambil memegang surat di tangannya, yang memiliki simbol kerangka manusia dan huruf M di atasnya. Oh, seorang wanita dengan tinggi lebih dari 3 meter, 200 kilogram, dan berotot membuka matanya, masih dalam posisi meditasi di tengah halaman latihan. Dia memandang wanita berukuran biasa, tinggi 2 meter, dan tersenyum. Benarkah? Coba saya lihat surat ini. Pakar level 89 ini mengambil surat dari Flaming Empire dari salah satu bawahan Harold, yang secara terang-terangan mengkhianatinya. Namun, wanita ini tidak memperdulikan hal itu. Dia hanya peduli pada kepentingan reproduksinya, yang dapat dibantu oleh pria ini untuk mencapainya. Kerajaan bunga agak istimewa. Di tempat ini, wanita dari garis keturunan kerajaan memiliki kemampuan bawaan yang kuat terkait dengan prokreasi, yang menjamin keberhasilan reproduksi bahkan para ahli sekalipun. Karena kejadian ini, sebagian besar anak yang dihasilkan adalah perempuan, dan sebagian besar laki-laki di kerajaan ini akhirnya dikebiri atau bahkan mati setelah berhubungan badan. Karena kenyataan ini, hanya sedikit laki-laki yang berani memasuki wilayah yang bermusuhan dengan mereka. Hal ini juga terkait dengan betapa berbakatnya anak-anak perempuan tersebut. Pembudidaya tingkat tinggi dapat menghasilkan keturunan yang lebih berbakat. Jadi karena kemampuan wanita-wanita berkeluarga ini meniadakan aturan bahwa para kultivator yang lebih berbakat berarti kurang subur. Para wanita ini telah menciptakan sebuah kerajaan yang penuh dengan wanita-wanita yang sangat berbakat. Itu adalah hal terburuk bagi orang-orang berbakat, yang biasanya mereka cari ketika mereka ingin berkembang biak dan menghasilkan lebih banyak pejuang untuk pasukan mereka. Namun meski berbakat, para wanita ini tidak akan mencapai titik ini dengan kemampuan tidak bermoral jika mereka bertindak tanpa kendali.
Tidak, tentu saja, koalisi laki-laki dari seluruh penjuru benua ini akan bersekutu untuk mengakhiri garis keturunan ini jika perempuan-perempuan tersebut cukup gila untuk bertindak tanpa pandang bulu. Karena itu, para wanita di negara bagian ini hanya bertindak melawan mereka yang menginjakkan kaki di kerajaan bunga. Dan untuk menarik mereka ke tempat ini, mereka telah menciptakan lahan penuh peluang, dengan turnamen dan peluang perjudian bagi para pengunjung, yang pada dasarnya bisa menang banyak atau kehilangan kejantanan mereka. Banyak pria ambisius yang mengambil risiko untuk meningkatkan posisi mereka, karena risiko adalah hal yang wajar dalam kehidupan seorang kultivator. Begitulah cara kerajaan ini dipertahankan dan bagaimana Harold berkomitmen berabad-abad yang lalu ketika dia berhasil memenangkan taruhan melawan wanita level 89 ini. Karena dia hampir kalah, meskipun taruhan mereka menjamin perlindungan Flaming Empire melawan kekuatan tingkat tinggi, itu juga membatasi pergerakan Harold. Dia tidak bisa meninggalkan wilayah itu. Atau kemenangannya akan berubah menjadi kekalahan, dan kekuatan dari organisasi ini akan datang untuk memenuhi takdirnya. Mengingat individu yang pernah bertaruh dengannya sejak lama. Wanita itu tersenyum, membayangkan dia bisa kembali hamil dalam waktu singkat. Hehe, jadi Harold meninggalkan penjaranya, untuk membantu seorang pemuda di wilayah utara, ya? Dia sungguh berani. Dia berkomentar dengan suara rendah, melihat bahwa mencapai tahap ke-9 seharusnya membuat pria itu percaya diri. Dia kemudian melihat ke arah wanita kecil, level 79 di depannya dan memesan. Len, kirim 2 Kasim ke Flaming Empire. Bawa kembali Harold Edwardstone hidup-hidup dan organ reproduksinya utuh. Wanita yang berpakaian seperti seorang pejuang itu menerima misi ini dan segera berangkat menuju Aula Kasim, tujuan setiap nenek moyang keluarga besar kerajaan ini. Mereka yang tidak mati setelah Senggama menjadi subjek ratu, prajurit yang akan berjuang demi negara ini dan berada di bawah kendali keluarga kerajaan. Namun meski kehilangan kejantanan dan kegembiraannya, bakat orang-orang ini tidak terpengaruh dan bahkan dibina dengan sangat baik di tempat ini. Dengan cara ini, beberapa dari mereka adalah ahli terkenal di benua itu, kuat dan kejam terhadap mereka yang pantas mendapatkan nasib yang sama dengan mereka. Aku punya misi untuk kalian berdua, kata wanita itu setelah memasuki aula di bagian lain dari markas itu. Segera setelah kata-katanya, selusin orang berpakaian serba putih di sekitar memandangnya dengan penuh minat. Sebagai laki-laki, satu-satunya kegembiraan yang tersisa dalam hidup mereka adalah pertarungan. Jadi semua orang di sana menyukai gagasan melakukan hal semacam itu. Saya akan melamar. Kemana saya harus pergi? Setelah bangun dari bangku kayu, seorang pria jangkung botak bertanya. Kekaisaran menyala. Oh, sudah waktunya untuk benih itu. Orang-orang di sana berkomentar dengan suara pelan, mengingat salah satu dari sekian banyak benih yang diincar sang ratu. Bangkitnya dataran hitam bab 1405 peristiwa mengejutkan. Saat para Kasim sedang memutuskan siapa yang akan menangkap Harold, Melinda bergegas mempersiapkan upacara Senggama. Kemampuan bawaan wanita ini sangat fenomenal. Namun melawan keinginan surga tidaklah mudah. Tidak hanya adanya kebutuhan pengorbanan, penghentian akhir testis pria, namun prosedur agar Senggama berhasil tidaklah sederhana. Wanita tersebut harus berada dalam kondisi kejernihan spiritual yang khusus, sesuatu yang hanya dapat dicapai setelah banyak meditasi. Misalkan wanita tidak sepenuhnya mengendalikan pikiran, emosi, dan kemampuannya selama upacara ini. Kalau begitu, dia bisa gagal hamil dan terluka parah. Karena setiap wanita di keluarga kerajaan adalah pilar negara ini, mereka semua harus bersiap terlebih dahulu. Mereka harus mengikuti protokol untuk meningkatkan peluang keberhasilan reproduksi setinggi mungkin. Karenanya, wanita ini tidak sabar menunggu Harold mengikuti rutinitasnya. Dengan cara ini, dia segera pergi ke tempat khusus untuk memulai pengasingan pra-hubungan seksualnya. Saat aku bangun, sudah waktunya hamil lagi. Dia tersenyum saat memasuki ruangan es, merasa bahwa dia bisa merasakan kegembiraan pembuahan sekali lagi. Kemampuan keluarga ini memang aneh, dan wanita memang benar-benar kecanduan sensasi hamil. Mengingat situasi ini, meski masa depan mengkhawatirkan, Harold masih punya waktu sebelum dia kehilangan perhiasan miliknya. Saat Melinda memasuki pengasingan, Ratu Bunga juga diberitahu tentang situasi Harold. Dia bukanlah orang yang mendapat rahmat untuk hamil sekali lagi. Tetap saja, sebagai pemimpin negara bagian ini, dia tertarik dengan konsep apapun tentang anggota keluarganya. Dengan demikian, informasi semacam itu sampai padanya setiap kali benih baru mencapai titik di mana benih itu harus dikumpulkan. Jadi Kaisar Edwardstone akan bergabung dengan negaraku? Dia bergumam pada dirinya sendiri ketika dia memikirkan tentang informasi yang dia terima dari orang-orang dari sekte pembunuh suci. Sepertinya dia telah membodohi kita dengan baik. Seorang Kasim berjubah emas berkomentar sambil berdiri di samping wanita ini di halaman di titik tertinggi pulau terapung itu. Tetapi sayangnya, salah satu pengikutnya menyerahkannya. Sebuah busur terbentuk di bibirnya. Itu benar, Ratu berkomentar kepada kepala Kasimnya, pria level 91 yang berdiri di sampingnya.
Di sisi lain, dia berada di level 93 dan merupakan yang terkuat di negara bagian ini, pemimpin pasukan prajurit dan ibu dari lebih dari 100 ahli lokal. Tetapi apa yang membuatnya mengambil keputusan seperti itu? Apakah menurutnya pantas mempertaruhkan kejantanannya demi kaisar muda ini? Minos Stuart, dia bertanya kepada orang yang menjadi pasangan seksual pertamanya. Aneh sekali, mungkin pemuda ini cukup berbakat. Dia bergumam, mencoba mencari jawaban atas situasi ini. Mungkin kita harus membuat Melinda tinggal lebih lama dari yang dia rencanakan dalam pengasingannya untuk memaksa Minos ini mencoba menyelamatkan Harold. 6. Itu mungkin ide yang bagus. 6 minggu kemudian, saat Minos dan Abe terus beraksi melawan satu sama lain di Dataran Hitam, dengan mantan pewaris Vogel menguji lawannya untuk mendapatkan kesempatan menyerang lagi. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Setelah berbulan-bulan tidak pergi ke Flaming Empire, Minos menerima kabar mengejutkan bahwa Harold diserang oleh dua sage spiritual di dalam istananya sendiri 3 hari yang lalu. Pada kesempatan itu, Kaisar Edward Stone tidak dapat menyelamatkan diri dari lawan-lawannya dan dibawa pergi secara paksa oleh dua pria yang diduga dia tuduh berasal dari Kerajaan Bunga. Setelah peristiwa itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Flaming Empire tidak memiliki seseorang di tingkat ke-9 dalam komandonya. Dan Isabella dengan cepat harus mengambil kendali negara. Hal ini jelas sangat melemahkan kekaisaran. Dan sekarang kekuatan negara ini tidak terorganisir dan kacau karena mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini atau bagaimana mengejar kepentingan mereka. Sekte terkejut dengan apa yang terjadi. Namun, karena keluarga kekaisaran masih yang terkuat, tak seorang pun akan memberontak hanya karena ketidakhadiran pria itu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak ketidakpastian yang menghadang para pemimpin lokal. Dan sekarang mereka harus membuang banyak waktu untuk memahami bagaimana menjalani kehidupan di kekaisaran. Karena itu, musuh-musuh negara ini sudah berpesta di sisi lain perbatasan di utara kekaisaran. Ketiga kerajaan yang berada di bawah ancaman perang melawan negara Isabella kini lebih percaya diri dari sebelumnya, yakin bahwa ancaman terhadap mereka telah jauh berkurang. Oleh karena itu, negara-negara yang semakin bergantung pada Minos akibat ancaman perang sebelumnya kini tidak lagi merasa tertekan. Flaming Empire masih mendapat rasa hormat, bahkan tanpa Harold. Para pemimpin negara-negara tersebut mengetahui hal ini dan tidak akan kehilangan akal memikirkan serangan balik atau sejenisnya. Namun dengan pemimpin yang tidak berpengalaman dan tanpa senjata utama negara, Flaming Empire kini bukanlah ancaman yang bisa mengalahkan atau menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Dan dengan itu, sambil meratapi berita yang datang dari Peyton, Minos merasa frustrasi dengan tindakan lain yang bertentangan dengan kepentingannya. Brengsek, mengapa ini baru terjadi sekarang? Dia bertanya-tanya dalam kemarahan, merasa ada seseorang yang mempermainkannya. Minos ingin Harold terus menekan 3 negara musuh yaitu Flaming Empire dan Vogel agar dia bisa menyerap sebagian kekuatan kerajaan tersebut ke dalam kekaisarannya. Segalanya berjalan sesuai jadwal sehubungan dengan rencananya, dan area tersebut terus-menerus meminta bantuannya dan posisinya sebagai pemimpin aliansi menjadi semakin kokoh. Sayangnya, tekanan eksternal tidak akan cukup besar dalam situasi ini, dan dia melihat risiko bahwa kekuatan-kekuatan tersebut perlahan-lahan akan menjauh darinya. Hal ini khususnya terjadi pada pasukan Vogel, yang saat ini merupakan bagian dari Kekaisaran Dataran Hitam, yang posisinya jauh lebih dekat dibandingkan sekutu Minos. Mengingat hal tersebut, meski mengingat ia masih punya waktu hingga majelis Vogel memberikan suara mengenai kelanjutannya, Minos mau tidak mau memikirkan risiko yang akan timbul saat ini. Dan, tentu saja, dia marah pada dirinya sendiri, karena ini hanya terjadi karena dia meminta bantuan Harold dalam mencoba campur tangan terhadap sage spiritual musuh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia bertanya-tanya karena wajahnya gelap seperti malam karena rasa frustrasinya. Sarah melihat ayahnya khawatir dan berdiri diam di samping ibu keduanya, menunggu bagaimana seorang pemimpin menyikapi masa-masa sulit seperti ini. Abi terus menggendong Sarah kecil dan mendengar Minos berkata setelah beberapa saat kepada inti tentara di kantornya. Persiapkan misi untuk mengambil alih majelis Vogel. Saya ingin semuanya siap sehingga kita dapat membalikan suara perwakilan di tempat itu untuk menguntungkan kita dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ya yang mulia, saya tidak bisa bertindak tegas terhadap mereka. Tapi apa yang akan mereka lakukan jika saya meyakinkan perwakilan mereka untuk meningkatkan kekuatan saya? Bangkitnya Dataran Hitam bab 1406 Situasi Isabella. Minos telah menandatangani perjanjian dengan bangsawan Vogel. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengancam kekuasaan negara tersebut secara cuma-cuma atau menggunakan lubang hitam atau bom lubang hitam untuk melawan kekuasaan majelis. Namun tidak ada yang menghalanginya untuk melobi kepentingan Dataran Hitam dengan perwakilan majelis Vogel. Dia adalah penguasa suatu negara dengan banyak sumber daya dan kemungkinan yang bisa menarik bahkan bagi para suci spiritual tingkat rendah. Jadi meyakinkan secara finansial agen-agen tertentu dari organisasi Vogel tersebut seharusnya bukan hal yang mustahil bagi Minos.
Di sisi lain, dia tidak pernah berjanji tidak akan menggunakan kekuasaan biasa yang dimilikinya untuk melawan anggota MPR. Oleh karena itu, Minos sudah ingin pasukannya bersiap menemaninya menuju negara tersebut dalam jangka waktu hingga 2 tahun. Jika pertempuran diperlukan, mereka akan berperang. Namun jika mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan pemungutan suara sederhana, itu akan lebih baik. Bagaimanapun, kekuatan lokal harus mulai bertindak sekarang, sementara posisi kekuatan Vogel dan ketiga kerajaan belum berubah. Sementara itu, ada situasi di Flaming Empire, yang pastinya dia harus terlibat di dalamnya, mengingat janji dan kehormatannya sebagai seorang pria. Kirimkan pesan kepada Isabella bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Kaisar Edwardstone setelah aku mencapai tahap ke-8. Sampai saat itu, sayangnya, aku tidak akan dapat melakukan apapun karena meskipun aku ingin, aku tidak punya cukup uang. Kekuatan, Minos berkata kepada beberapa prajurit yang tersisa di kantornya. Orang-orang seperti itu menepati kata-kata Minos dan pergi untuk menyelesaikan masalah ini, hanya menyisakan anggota keluarga kekaisaran di daerah itu. Abi kemudian menghampiri suaminya sambil menggendong Sarah. Sepertinya segala sesuatu yang salah akan menjadi salah pada periode ini. Dia menghela nafas sambil mengomentari hal itu. Sepertinya keberuntungan sedang tidak berpihak pada kita. Minos setuju dengannya saat dia menggendong putrinya, bertanya-tanya apakah, suatu saat di masa kecil Sarah, dia akan memiliki kedamaian untuk melihatnya tumbuh dewasa. Namun meski memiliki banyak tanggung jawab, Minos cukup hadir di hadapan Sarah muda. Dia terus-menerus menyuruhnya menemaninya ke pertemuan seperti ini dan bermain dengannya di waktu luangnya antara satu tanggung jawab dan tanggung jawab lainnya. Karena Sarah memiliki 3 ibu yang menyayangi dan membesarkannya serta beberapa paman, bibi, dan kerabat yang sesekali mengunjungi kota kering, kehadiran Minos sudah cukup baginya. Saat Minos memenuhi sebagian tanggung jawab sebagai ayah di sela-sela pertunangannya, Isabella menghadapi masa paling menantang dalam hidupnya. Saat ini, dia berada di istana kekaisaran keluarganya, sudah mulai mengambil peran kepemimpinan. Sebaliknya, tetua tertinggi keluarga Edwardstone telah memulai pemerintahan sementara. Dia setia kepada Harold, dan inti keluarga kekaisaran sangat mendukung Isabella menjadi pewaris lokal jika kaisar tidak ada. Tapi karena alasan itu saja, mereka tidak akan memberikan kekuasaan langsung kepada wanita itu ketika pria tersebut baru pergi beberapa hari. Mereka tahu bahwa Harold telah diambil alih oleh kekuatan dari kerajaan bunga. Pria ini tidak hanya berteriak agar semua orang di ibu kota mendengarnya pada kesempatan itu, tetapi beberapa tetua keluarga juga telah melihat Kasim terkemuka di kerajaan itu. Namun meski harapan mereka untuk kembalinya Harold tidak tinggi, mereka tidak bisa langsung menyerah pada pria itu. Paling tidak, mereka harus mencoba diplomasi dan membiarkan Isabella mengambil alih tugas ayahnya sedikit demi sedikit, meninggalkannya untuk memahkotainya beberapa tahun kemudian. Jadi, meskipun dia sedang duduk di singgasana ayahnya saat ini, yang berkuasa saat ini adalah tetua tertinggi, pria berambut putih dan berambut merah yang berdiri di sebelah kanannya. Orang-orang kerajaan bunga telah menculik kaisar, jadi kita harus mengirim kelompok diplomatik ke kerajaan itu. Pria berlevel 79 ini berkata kepada berbagai pemimpin organisasi di negara bagian ini yang menghadiri acara mendesak ini. Di antara mereka adalah Mortimer, musuh Minos dan Oswald, bersama dengan 6 pemimpin sekte tingkat tinggi kekaisaran dan beberapa dari kekuatan yang lebih kecil. Orang-orang di sana tahu bahwa Oswald tidak lagi resmi menjadi pemimpin sekte awan abu-abu. Namun semua orang bersyukur bahwa dialah yang datang ke tempat ini saat ini, bukan kaisar spiritual muda. Apakah itu akan membuat perbedaan? Salah satu orang yang paling dekat dengan sekte pembunuhan suci bertanya dengan nada skeptis. Orang-orang di kerajaan itu tidak pernah menjadi tipe orang yang suka membicarakan hal-hal. Jadi kita hanya akan mengambil risiko jika kita sendiri harus menyerah pada permainan wanita itu. Pria bertubuh tinggi itu tidak menyukai kata-kata itu dan memberikan tatapan jelek pada orang itu. Ini bukan perdebatan, ketua sekte Pers. Saya mengatakan apa yang harus dilakukan. Orang itu menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata kasar dari tetua tertinggi Edwardstone, merasa malu. Lalu Oswald berkata, "Penatua tertinggi benar. Kita tidak bisa begitu saja menerima hal ini tanpa setidaknya mencoba sesuatu. Jika memungkinkan, aku ingin pergi ke kerajaan itu sendiri, tapi sayangnya, aku harus menyelesaikan perubahan kekuatan di sekte awan abu-abu. Tetapi saya bersedia melakukan itu dalam waktu 2 tahun lebih sedikit." Oh, Master Sekte Oswald benar-benar murah hati. Mortimer berkata dengan nada provokasi. Apakah kamu berniat meninggalkan cucumu tanpa dukungan dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu begitu percaya diri untuk memenangkan perang? Saya. Oswald menatap mata musuhnya dan berkata tanpa ragu-ragu, bahkan mengingat orang seperti itu lebih kuat darinya. Mendengar keduanya, tetua tertinggi keluarga ini teringat pada Minos dan merasa sedikit marah, mengingat pemuda seperti itu adalah biang keladi dari semua ini. Hanya sedikit orang di sana yang tahu,
tapi dia sadar bahwa Harold hanya mengambil risiko meninggalkan kekaisaran karena Kaisar Stuart. Karena itu, tetua tertinggi mau tidak mau merasa bahwa Minos bersalah. Oswald, di mana Minos Stuart? Kenapa dia tidak ada di sini? Sebagai penguasa Sekte Awan Abu-Abu, dia harus hadir saat kekaisaran membutuhkannya. Orang yang berada di puncak tahap ke-8 ini bertanya, membiarkan nadanya menunjukkan kepada semua orang di sana bahwa dia tidak bahagia. Lalu Isabella berkata, Paman Basil, jangan bicara seperti itu. Minos tidak bisa disalahkan atas apapun. Akulah yang meyakinkan ayahku untuk melakukan itu. Jadi jangan coba-coba menyalahkannya atau menuntut komitmen darinya. Akulah yang menyalahkan. Orang-orang di sana yang tidak tahu apa-apa memandang bingung pada Isabella, tapi tidak ada yang menjelaskan situasinya kepada mereka. Tetua tertinggi kemudian berkata, itu tidak menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin organisasi kekaisaran yang mulia. Tetapi semua orang di sini tahu apa yang sedang dihadapi Minos di wilayah utara dan negara bagian kita. Jadi jangan menuntut kehadirannya saat ini. Dia melindungi kepentingannya dengan Kaisar Stuart. Oswald tidak ada di sini? Kalau begitu semuanya baik-baik saja. Bagaimanapun, aku yakin Minos akan membantu kami menyelamatkan ayahku di masa depan. Jadi jangan putus asa, dia berkata, membuat semua orang di sana memandangnya dengan mulut terbuka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1407 nasib Harold. Dia akan melakukan apa? Beberapa orang di sana bertanya secara bersamaan, merasa tidak masuk akal jika berpikir Minos bisa campur tangan dalam kerajaan bunga. Bahkan mereka, kultivator puncak tahap ke-8, tidak dapat mengatakan bahwa mereka dapat membantu Harold lolos dari masalah yang dia hadapi. Maka bukan hanya kaisar spiritual yang bisa mencapai hal itu. Kemudian semua orang di sana memandang Isabella dengan aneh, merasa bahwa wanita ini terlalu memuji Kaisar Stuart. Dia kemudian berkata, Minos bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku tahu secepat yang dia bisa, dia akan mencoba mengunjungi kerajaan bunga untuk menyelamatkan ayahku dari cengkeraman wanita-wanita itu. Dan bagaimana dia melakukan itu, Yang Mulia? Penatua tertinggi Edward Stone bertanya, penasaran. Bisakah Anda memberitahu kami metode apa yang akan dia gunakan? Aku yakin Minos akan mampu melakukan sesuatu. Bukankah wanita-wanita itu menawarkan kesempatan bagi pria-pria berbakat dari seluruh benua? Mengenalnya, aku tidak ragu dia akan menerima risiko untuk menyelamatkan ayahku. Ucapnya, tidak menyukai kemungkinan itu tetapi mengetahui bahwa kekasihnya mungkin akan melakukan hal seperti itu karena tidak ada kemungkinan lain. Minos sangat berbakat, tetapi ada demigod spiritual di kerajaan bunga. Jadi, betapapun berbakatnya dia, kekuatannya tidak akan cukup setidaknya untuk beberapa dekade. Dan bahkan jika dia akhirnya mencapai level 90, pada saat itu, Harold akan dikebiri secara permanen. Kemampuan tipe reproduksi bawaan dari anggota keluarga kerajaan-kerajaan bunga adalah kemampuan yang secara permanen mengorbankan testis dan merusak sebagian kecil jiwa korbannya. Setelah hubungan intim, jika orang tersebut selamat, bahkan seorang suci spiritual, orang yang mampu membangun kembali tubuhnya tidak lagi dapat memiliki reaksi yang sama di masa lalu. Bahkan jika seseorang memiliki tubuh yang sehat dan memiliki testis, korban dari kemampuan bawaan tersebut tidak lagi dapat mengalami reaksi yang umumnya berhubungan dengan testis. Akibatnya, kerusakannya memang permanen. Dalam hal ini, Harold tidak punya banyak waktu, dan Isabella tahu dia tidak bisa mengandalkan Minos untuk semakin kuat. Tidak peduli seberapa cepat ia tumbuh. Dia tidak bisa mencapai level 90 dalam hitungan bulan. Jadi meskipun dia tidak menyukai kemungkinan Minos pergi ke kerajaan itu dan menerima tantangannya, wanita ini tidak punya pilihan selain menerima apapun keputusannya. Para suci spiritual di sekitar aula tahta kekaisaran memahami dari mana kepercayaan dirinya berasal karena Minos benar-benar memiliki persyaratan untuk memasuki kondisi itu. Misalkan dia menerima risiko menikahi salah satu wanita jahat itu. Dalam hal ini, dia dapat mengakses kemungkinan keuntungan yang signifikan, bahkan mungkin kesempatan untuk menyelamatkan Harold. Ceka, dia pasti bodoh, kata Mortimer, tidak menyukai kemungkinan Harold diselamatkan. Jika Kaisar selamat, aku akan mengambil risiko besar. Dia berpikir ketika dia ingat bahwa dia telah memberitahu kerajaan bunga tentang keluarnya Harold ke Dataran Hitam. Pria ini punya rencana untuk kekaisaran, hal-hal yang ingin dia lakukan setelah dia berurusan dengan Gavin dan Minos. Di sisi lain, Oswald juga tidak menyukai gagasan Minos mempertaruhkan dirinya demi Kaisar. Gila, Yang Mulia, Minos baru berada di level 67. Memikirkannya seperti mempertimbangkan pengorbanannya. Aku akan pergi ke kerajaan bunga secepat mungkin, jadi aku meminta keluarga kekaisaran untuk tidak mendesak Minos tentang hal ini. Dia dengan rendah hati berkata sambil memberi isyarat hormat. Para tetua keluarga kekaisaran menyukai ini karena mereka lebih memilih bergantung pada Oswald daripada Minos, seorang pemuda berbakat yang hanya sedikit mereka ketahui. Kalau begitu diselesaikan seperti ini. Penatua tertinggi Edward Stone mengangguk kepada Oswald sementara para pemimpin organisasi penting lainnya di kekaisaran mengangguk memahami apa yang perlu dilakukan.
Dia menghela nafas dan kemudian memberikan rekomendasi terakhirnya kepada orang-orang ini. Akan berlebihan jika kita berpikir bahwa musuh akan menyerang kita. Namun, kita harus waspada saat memutuskan masa depan wilayah ini. Dia tahu tentang perjanjian Minos dengan Harold dan Isabella, jadi dia ingin mempertahankan tekanan di area itu, setidaknya untuk saat ini. Orang-orang di sana memahami bahwa masuk akal untuk mewaspadai kemungkinan tindakan musuh dan tidak mempertanyakannya. Saat Peyton mencoba berorganisasi tanpa kehadiran pemimpin tertinggi mereka, Harold bersama dua orang yang menangkapnya. Cemas, seorang individu level 84 bertanya sambil tersenyum dan melihat ke arah individu yang terikat di tanah di depannya. Mereka berhenti untuk berburu dan makan sesuatu yang berbeda dari biasanya di kerajaan bunga, sesuatu yang mereka sukai selain berkelahi. Karena mereka tidak tahu kapan mereka akan memiliki kesempatan lagi untuk meninggalkan aktivitas mereka di negara bagian tersebut. Mereka hanya dapat mengambil kesempatan tersebut dan memperpanjang perjalanan mereka kembali sedikit. Harold bisa melihat hal itu dari tingkah kedua pria berpakaian putih, botak, dan gemuk itu. Rasa takut lebih cocok dengan keadaanku saat ini. Dia mengatakan ini dengan nada sedih. Haha, jangan seperti itu, Harold. Meski penderitaan kami sulit untuk diatasi dan risiko kematiannya tidak kecil, kamu akan mendapatkan seks terbaik dalam hidupmu sebelum pengorbanan. Pria yang lain berkomentar, mencoba membuat kaisar itu merasa tidak terlalu buruk. Apakah kalian tidak menyesalinya? Dia bertanya sambil melihat orang-orang ini. Benar, kita kalah banyak, tapi kita menempatkan diri kita dalam situasi itu. Tidak ada yang memaksa kita pergi ke kerajaan bunga, dan ketidakmampuan kita menyebabkan kita kehilangan tantangan. Orang pertama yang berbicara mengatakan ini. Yang lain setuju, kamu telah melakukan apa yang kamu lakukan, dan sekarang kamu akan menjalani beban pilihanmu. Tidak ada yang perlu disesali, Harold. Jika kamu tidak siap menghadapi kekalahan, kamu seharusnya tidak mulai bermain. Mereka tidak pernah menyembunyikan kemungkinan yang bertentangan dengan tujuan kita. Harold mendengar ini dan menghela nafas, mengetahui itu benar. Dia tahu apa yang dia lakukan selama ini, namun dia telah membuat keputusan yang membawanya ke momen ini, bahkan setelah berpikir keras tentang setiap langkah yang diambilnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu menyesal. Dia tahu bahwa jika dia harus menghadapi tantangan dalam hidupnya lagi, dia akan membuat pilihan yang sama. Ketika keputusan-keputusan tersebut diambil, tampaknya keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling menarik untuk diikuti. Jika dia mengulangi pilihan yang sama, tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan tentang masa lalu, yang ada hanyalah menghadapi konsekuensinya sebaik mungkin. Berapa banyak waktu yang aku punya? Tahukah kalian? Dia bertanya kepada orang yang berdiri di sampingnya, yang sedang makan daging babi hutan tingkat 8. Beberapa bulan, paling lama beberapa tahun. Tergantung pengasingan orang yang akan menerimamu. Pria lainnya, yang duduk di seberang Harold, mengatakan ini. Tapi jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari nasib ini setelah mereka mencapai titik ini dalam perjalanan mereka. Dia menunjuk ke arah di mana pulau terapung pertama kerajaan bunga berada di ujung cakrawala. Jangan terlalu memikirkannya, kawan. Bagaimanapun, kita memiliki masa depan yang menjanjikan di sini. Kata yang lain sambil meraih tubuh Harold dan melemparkannya ke punggungnya. Paling buruk, kamu akan mati dan tidak perlu menderita sama sekali. Paling-paling, kamu akan hidup dan menjadi sedikit lebih tenang. Bagaimanapun, ini bukanlah nasib yang kejam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1408 kedatangan bala bantuan. 2 bulan kemudian, saat Flaming Empire mencoba mengatasi situasi Harold, 10 orang tiba saat ini di kota kering. 10 orang suci spiritual tingkat tinggi yang telah dikumpulkan di Kekaisaran Barat oleh Luke akhirnya tiba di tujuan mereka setelah perjalanan berminggu-minggu. Kelompok itu telah menghadapi beberapa masalah dalam perjalanan menuju kerajaan ini, tapi tetap saja, mereka tiba hampir dalam jangka waktu yang diberikan Luke kepada Minos. Bagaimanapun, 10 individu, 4 level 77, 4 level 78, dan 2 level 79, berada di dalam monster level 73 yang perlahan turun melalui langit setempat. Kelompok ini telah dihentikan oleh salah satu penyu terbang yang dimiliki tentara Dataran Hitam di pinggiran kota kering untuk menjaga bagian udara ibu kota. Jadi meskipun mereka adalah individu yang tidak dikenal di negara bagian ini, yang memiliki level yang sama dengan musuh mereka, mereka tidak menghadapi perlawanan lokal. Kebalikannya, beberapa tentara dengan burung yang lebih kecil mengawal kelompok ini, menuju ke tempat pendaratan dan lepas landas binatang buas yang besar di dalam pos militer. Saat dipimpin oleh tentara setempat ke tujuan mereka, para orang suci spiritual ini mengamati sekeliling, merasakan bahwa benua tengah bagian utara berbeda dari apa yang mereka dengar. Tempat ini tidak terlihat seburuk rumor yang beredar. Ucap salah satunya setelah merasakan terkonsentrasinya energi spiritual di sekitar ibu kota ini. Energi spiritual di sini tidak sepadat di Kekaisaran, tapi sudah pasti cukup untuk membina para suci spiritual tingkat rendah.
Dan melihat bangunan-bangunan di kawasan itu dan pakaian penduduk setempat, kamu bisa tahu bahwa orang-orang di sini tidak miskin. Salah satu dari mereka, seorang wanita berambut hitam, berkata sambil mengamati bahwa standar tempat ini sangat mirip dengan rumah asal mereka. Mungkinkah pemimpin setempat meniru gaya bangunan kami? Salah satu dari mereka bertanya-tanya. Tapi jelas bukan itu masalahnya. Sebaliknya, Minos meniru beberapa bangunan dengan model yang biasanya ditemukan di Kekaisaran kuno, sebuah negara di masa lalu yang dibentuk oleh Kekaisaran Timur dan Barat. Itu adalah salah satu negara paling kuat di dunia spiritual, satu-satunya di benua tengah sepanjang sejarah yang mencapai tingkat yang mirip dengan salah satu kerajaan di benua ilahi. Sayangnya, tempat seperti itu telah berakhir tepat pada puncaknya. Akhirnya terpecah menjadi dua domain besar, yang hingga saat ini masih bermasalah satu sama lain. Bagaimanapun, Minos telah membawa sebagian tempat Henricus Longus pernah menjalani salah satu bagian terbaik dalam hidupnya ke negaranya, membuat orang-orang itu melakukan kesalahan seperti itu. Yang terkuat di kelompok itu kemudian berkata, tempat ini terlihat cukup aktif dan memiliki populasi yang besar. Orang Minos Stuart ini telah membangun sesuatu yang menakjubkan di sini. Beberapa dari mereka telah menginvestasikan waktunya untuk mempelajari berita terkini dari dataran hitam dan wilayah utara. Jadi mereka tahu seperti apa daerah ini sebelum Minos. Oleh karena itu, beberapa orang sudah menaruh rasa hormat terhadap pakar muda lokal ini. Saat mereka berbicara dan memandang kota kering dengan penuh minat, mereka memasuki inti ibu kota kekaisaran ini, di mana mereka segera bertemu dengan kekuatan lokal terkuat. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di aula tahta kekaisaran, tempat Minos, Gavin, Gloria, Ruth, dan Abi sudah menunggu mereka. Yang Mulia Kaisar Dataran Hitam, Pelindung Utara, Minos Stuart. Seseorang berseru, mengidentifikasi penguasa setempat dengan 10 individu yang memiliki aura melimpah. Kebanyakan dari mereka sudah berada di medan perang yang sama dengan musuh sekuat orang-orang ini. Jadi hampir tidak ada orang yang akan terkesan setelah merasakan semua orang di sana bersama-sama. Namun beberapa, seperti individu lemah yang tidak terlibat dalam pertempuran, telah ditinggalkan dari aula ini, karena mereka tidak dapat menahan tekanan alami dari orang-orang pada level tersebut. Individu dari semua tingkat kultivasi melepaskan sebagian auranya, dan bahkan jika mereka dapat menekannya. Mereka biasanya tidak akan melakukannya saat pertama kali berada di suatu tempat atau dengan orang baru. Itu seperti cara orang-orang di dunia spiritual untuk memperkenalkan diri mereka. Jadi hanya orang-orang terkuat yang ada di sana untuk menyambut orang-orang ini, yang dengan mudah mereka sadari mengingat sedikitnya jumlah orang di sana. Yang ini bernama Jeremy Pauli. Senang bertemu dengan Anda, Yang Mulia. Salah satu dari individu level 79, seorang pria setinggi 2 meter, berotot, berkulit kecoklatan, memperkenalkan dirinya. Kemudian masing-masing individu dari kerajaan barat memperkenalkan diri mereka kepada Minos dan orang-orang di sana sebelum salah satu dari mereka bertanya. Yang Mulia, apa sebenarnya misi kita di sini? Seorang wanita level 78 menanyakan hal seperti itu, yang sangat relevan bagi mereka. Beberapa dari mereka telah mempelajari permasalahan terkini di Dataran Hitam, khususnya serangan teroris yang dilakukan Abe Vogel dan tentara bayarannya. Oleh karena itu, mereka memiliki gagasan tentang apa yang harus mereka lakukan di negara bagian ini. Lawan AB. Namun ada banyak cara untuk melakukan hal seperti itu, dan mereka tidak mengetahui beberapa detail yang mungkin membuat mereka memahami hal-hal yang tidak seharusnya mereka pahami. Sehingga mereka penasaran mendengarnya dari pemimpin setempat. Minos kemudian langsung ke pokok permasalahan. Aku akan segera meninggalkan negaraku untuk menyelesaikan konflik di Flaming Empire. Karena itu, aku akan pergi untuk sementara waktu, dan musuh kemungkinan besar akan menyerang kotaku. Jadi tugasmu adalah mempertahankan kota kering dan daerah sekitarnya di ketidakhadiran saya. Oh, Jeremy merasa penasaran dan bertanya. Jadi kita di sini bukan untuk membunuh Abe Vogel? Tidak, kamu tidak akan bisa melakukannya, kata Minos. Seorang sage spiritual mencegah pasukanku membunuhnya. Bagaimanapun, aku sudah punya rencana untuk Abe Vogel, dan selama kamu melindungi kota kering, pada akhirnya aku akan menghadapinya sendiri. Orang-orang di sana terkejut mendengar bahwa ada seorang sage spiritual yang terlibat dalam semua ini, yang tidak diketahui orang di luar lingkaran sosial dekat para pemimpin setempat. Namun mereka tidak merasa gugup karenanya. Setelah mendengar bahwa mereka tidak perlu melawan ahli itu dan hanya perlu melindungi tempat ini, mereka diyakinkan, merasa bahwa melanjutkan misi ini bermanfaat. Kompensasinya sangat bagus, namun tidak ada gunanya jika itu berarti mereka harus menanggung risiko kematian yang signifikan. Jadi Jeremy segera berkata, baiklah, saya bersedia membantu Yang Mulia jika persyaratan misi terpenuhi. Yang lain mengangguk setuju, merasa bahwa melawan para suci spiritual dari kelompok teroris AB tidak akan terlalu berbahaya bagi mereka. Minos tersenyum puas mendengar kata-kata tersebut, dan segera setelah itu mulai menyampaikan beberapa masalah terkini dari konfrontasinya dengan AB kepada orang-orang ini.
Tidaklah cukup bahwa orang-orang ini berada di kota kering baginya untuk pergi ke kerajaan Flaming tanpa kekhawatiran yang berarti. Orang-orang ini perlu mendapat informasi terkini tentang konfrontasi lokal dan mengalami beberapa pertempuran. Hanya setelah ini Minos akan merasa percaya diri untuk berangkat ke Flaming Empire dan dapat fokus menyelesaikan perang sektenya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1409 siap untuk pertempuran yang menentukan. 1 bulan kemudian, setelah kedatangan kelompok tentara bayaran dari kota elemental di Kekaisaran Barat di kota kering. 10 orang tersebut menghabiskan beberapa hari untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi lokal. Mereka mengikuti beberapa konfrontasi tanpa berkelahi atau menunjukkan diri karena itu adalah kejutan yang ingin ditinggalkan Minos agar Abe dapat menemukannya di kota kering. Namun bahkan tanpa berperang, orang-orang ini dapat belajar tentang tantangan lokal kerajaan Dataran Hitam, tingkat kekuatan musuh, karakteristik lokal, dan apa yang harus mereka lakukan. Karena pekerjaannya tidak rumit, untuk melindungi kota kering dan pasukan lokal saat Minos berada di kerajaan Flaming, orang-orang tersebut belajar dengan cepat tentang peran mereka secara lokal. Namun meski terjadi dengan cepat, 1 bulan penuh telah berlalu sejak kedatangan rombongan asing ini, cukup bagi mereka untuk lebih memahami siapa Minos. Oleh karena itu, meskipun mereka harus dikomandoi oleh seorang pemuda berlevel 67, para suci spiritual tingkat tinggi itu tidak merasakan hal yang begitu buruk. Karena Minos benar-benar seorang anak ajaib dan petarung yang hebat. Alasan lainnya adalah mereka mulai menerima pembayaran atas jasa mereka, dan hal ini sangat menyenangkan mereka. Jadi, orang-orang ini sudah terbiasa dengan kota kering dan tantangannya dan siap untuk mulai bertindak demi kebaikan lokal dengan kepergian Minos yang sudah dekat. Di Istana Kekaisaran di Dataran Hitam, Minos saat ini bersama kelompoknya hendak berangkat ke Kekaisaran Flaming, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang akan tinggal. Dalam kelompok yang akan melakukan perjalanan ke markas besar Sekte Awan Abu-Abu adalah Minos, Gavin, Abi, Ruth, Gloria, dan Sarah. Yang ini sudah berada di kerajaan Tata Ruang, menunggu untuk bertemu neneknya lagi. Karena 10 tentara bayaran tingkat tinggi berada di kota kering untuk melindunginya, Minos tidak akan meninggalkan istrinya, seperti yang dia lakukan terakhir kali. Dia juga tidak berniat membawa mereka ke medan perang bersama Sekte Pembunuh Suci. Dia sudah akan menghadapi para pemimpin musuh, sesuatu yang cukup berbahaya jika mereka terlibat di dalamnya. Rencananya untuk ketiganya adalah meninggalkan mereka di Sekte Awan Abu-Abu bersama Maisi dan Sarah, di mana mereka akan aman selama beberapa hari ke depan. Bagaimanapun, Minos selesai berbicara dengan 10 orang suci spiritual tingkat tinggi dan menyampaikan kata-kata terakhirnya sebelum berangkat ke bawahan dan sekutunya di daerah tersebut. Baiklah, teman-teman, aku tidak akan berada di sini dalam beberapa hari ke depan, tapi tidak seperti hari itu, tidak akan terjadi apa-apa dan berdampak buruk pada kerajaan kita seperti itu. Jadi berdirilah teguh, lanjutkan rencana kita melawan musuh dan latihan kalian. Paling lama dalam sebulan, aku akan kembali. Kita akan mulai menyelesaikan situasi kelompok teroris AB terkutuk itu dalam waktu singkat. Dia melihat ke sisi aula tahta kekaisaran, di mana banyak mata dengan keinginan untuk membalas dendam dapat terlihat. Yang mulia, jangan khawatir, kami akan baik-baik saja. Dilian, level 65, berkata sambil berdiri di samping istrinya, Eda, level 64. Orang tua Abi juga ada di sana, bersama dengan beberapa anggota militer tingkat tinggi, tidak terkecuali Regina, yang kehilangan mantan pengawalnya, Angela, akibat serangan sebelumnya. Saya harap Anda segera kembali dengan sukses, Yang Mulia. Kata ahli racun itu, merasakan keinginan untuk membalas dendam sekali lagi dalam hidupnya. Dia belum berhasil membunuh elf yang menyebabkan kematian cinta pertamanya berabad-abad yang lalu. Tapi sekarang dia punya motif baru untuk membalas dendam, dan dia sangat marah. Minos tahu apa yang ada dalam pikiran Regina dan hanya mengangguk padanya, yakin dia bisa memenuhi harapan orang ini dan orang lain di aula ini. Baiklah, Tuan dan Nyonya. Saya harap Anda akan menjaga kota saya dengan baik selama periode ini. Dia berkata kepada 10 orang itu, tepat sebelum dia melihat mereka mengangguk dan meninggalkan tempat itu bersama istrinya dan Gavin. Dengan itu, mereka dengan cepat menuju ke pelabuhan teleportasi markas besar tentara Dataran Hitam, dari sana mereka akan berangkat ke Flaming Empire. Ketika kelompok itu pergi, Grand Tua mendekati salah satu tentara bayaran dari Kekaisaran Barat, tanah kelahirannya, dan bertanya. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana keadaan di keluarga Kekaisaran? Orang tua, menurutmu apakah orang-orang seperti kita punya berita tentang keluarga Kekaisaran? Salah satu pria dalam kelompok itu bertanya kepada Grand. Orang yang sudah mereka kenal dari sejarah ini karena rumor tentang dia di kalangan tentara setempat. Grand tidak pernah terlalu dekat dengan mereka dalam beberapa hari terakhir, hanya mengajukan pertanyaan dan menyelidiki posisi mereka. Namun setelah menyadari bahwa orang-orang ini hanyalah tentara bayaran biasa, bukan mata-mata musuh keluarga Kekaisaran. Dia akhirnya memutuskan untuk lebih dekat dengan mereka dan mengajukan pertanyaan.
Saya tidak ingin berita penting mengenai keluarga kekaisaran. Saya hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang berubah. Misalnya, apakah sang putri baik-baik saja? Ia bertanya tentang wanita yang menjadi alasan perjalanannya ke Pulau Elf saat ia mengalami malapetaka yang melumpuhkan budidayanya. Tuan Putri, ya, dia menikah dan memulai sebuah keluarga. Kemudian, orang itu mengatakan sedikit tentang posisi wanita itu saat ini, yang diketahui semua orang di Kekaisaran Barat dan tidak pantas untuk disembunyikan. Setelah mendengarkan orang tersebut beberapa saat dan mengetahui bahwa hanya kelompoknya yang tewas dalam insiden di Laut Utara, Glenn merasa lega dan menanyakan beberapa pertanyaan lagi mengenai kekaisaran. Dia ingin tahu bagaimana keadaan negaranya sebelumnya, apakah keluarga kekaisaran melanjutkan rencana melawan Kekaisaran Timur dan beberapa detail lainnya. Pada akhirnya, dia bertanya pada tentara bayaran itu. Saya punya surat yang harus saya kirimkan ke Istana Kekaisaran. Bisakah Anda melakukan itu untuk saya? Tentu saja, saya akan membayar Anda untuk itu. Pria level 77 itu melihat surat di tangan Glenn dan berpikir sejenak. Tapi karena tugasnya hanya menyampaikan pesan, dia tidak melihat ada masalah dan berkata, "Baiklah, saat misi ini selesai, dan aku kembali ke Kekaisaran, aku akan mengirimkan ini ke tempat yang kamu inginkan." Keduanya terus berbicara selama beberapa waktu, menyepakati apa yang akan terjadi dan biaya layanan ini. 2 hari kemudian, setelah mereka berangkat dari Dataran Hitam, Minos dan kelompoknya akhirnya mencapai kota awan, di mana mereka segera terlihat oleh anak buah Abe di dekatnya. Tapi kali ini, Minos tidak mengkhawatirkan orang-orang ini dan hanya terbang bersama para wanitanya dan Gavin ke markas besar Sekte Awan Abu-Abu. Tempat seperti itu tidak jauh dari sana. Beberapa menit kemudian, mereka sudah sampai di perkebunan Oswald, tempat Sarah bisa bertemu neneknya lagi setelah berbulan-bulan jauh darinya. Minos dan Gavin harus tinggal di daerah itu untuk sementara waktu karena Oswald tidak ada. Namun setelah beberapa jam, orang itu kembali ke rumah, menemukan cucunya siap bertempur bersamanya, menunggunya di perkebunan itu. "Minos, apakah kamu di sini untuk itu?" Oswald bertanya ketika dia melihat cucunya dan merasa bersemangat bisa bertarung bersama cucunya untuk pertama kalinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1410 rencana masa depan. Melihat Oswald, Minos berdiri dari tempatnya duduk di sebelah Gavin, sangat ingin pergi ke medan perang. "Ya, saya siap menyerang markas musuh." "Bagus, kapan kita berangkat?" Orang tua berjanggut itu bertanya. "Kami sudah siap untuk berangkat." Minos memberi isyarat, menunjukkan dia dan Gavin, membuat kakeknya mengenali individu yang melarikan diri dari sekte pembunuh suci. Sebagai musuh, sekte-sekte ini secara alami saling mengawasi. Jadi para pemimpin Sekte Awan Abu-Abu tahu bahwa seorang anggota muda keluarga Rose telah lolos dari cengkeraman Mortimer bertahun-tahun yang lalu. Melihat orang ini bersama Minos, Oswald memahami bahwa Gavin entah bagaimana telah bersekutu dengan cucunya, dan dia senang dengan hal itu. Dia tidak menyukai anggota sekte itu. Tetap saja, senang melihat permusuhan Minos terhadap organisasi semacam itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Itu berarti ketika dia berangkat ke benua ilahi, dia tidak perlu khawatir cucunya akan berdamai dengan kekuatan yang secara historis menyaingi sekte tersebut. Dengan itu, Oswald mengangguk pada Gavin dan berkata pada Minos, "Baiklah, kami akan bertemu dengan beberapa tetua dan segera pergi setelah itu." Mereka bertiga berangkat dari rumah Oswald, meninggalkan para wanita, termasuk Patience, yang merupakan bagian dari kelompok tetua yang akan menjaga markas selama penyerangan akan terjadi. Saat mereka berbincang dengan para tetua sekte yang paling berpengaruh, Oswald mengambil kesempatan untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan cucunya. "Minos, bagaimana tampilan Dataran Hitam dalam beberapa hari mendatang? Aku khawatir perlu waktu lama untuk berpindah karena senjatamu." Minos terus melihat ke depan sambil terbang bersama Gavin dan Oswald. "Saya telah mendapatkan beberapa orang yang cukup kuat untuk menjaga kota kering selama saya tidak ada. Jadi risiko yang saya ambil akan minimal. Apapun yang dilakukan seseorang akan selalu ada resikonya." Minos mengetahui hal ini dan tidak berpikir mustahil pasukannya menderita, bahkan dengan 10 ahli yang dia pekerjakan. Namun kemungkinan terjadi sesuatu dan mengancam wilayahnya pada periode ini sangatlah kecil, cukup kecil sehingga dia tidak perlu khawatir. "Apakah begitu?" Oswald terkejut mendengarnya. Minos dan Dataran Hitam baru saja menderita secara signifikan beberapa bulan yang lalu, dan pemuda ini bahkan tidak tahu bagaimana melanjutkan rencananya dengan aman. Namun dalam waktu sesingkat itu, Kaisar Stuart benar-benar mengubah keyakinannya terkait tindakannya di Flaming Empire. Itu mengejutkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang 10 tentara bayaran dari Kekaisaran Barat. "Ya, semuanya akan baik-baik saja," kata Minos. Oswald tahu bahwa cucunya memiliki rahasianya sendiri dan tidak mendesak Minos untuk itu. Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun juga, ayo kita bertindak secepat mungkin. Ketika kita sudah selesai berperang melawan sekte pembunuh suci, aku bermaksud bersiap pergi ke Kerajaan Bunga untuk mencoba menyelesaikan masalah yang mulia."
Apa? Minos terkejut dengan hal ini karena melakukan itu agak berbahaya. Mengapa kamu akan melakukan itu? Saya pikir kamu akan pensiun dan berangkat ke benua ilahi. Minos dan Oswald sudah membicarakan beberapa hal sejak kunjungan pertama pria ini ke Sekte Awan Abu-Abu. Oleh karena itu, Kaisar Stuart sudah mengetahui beberapa hal penting bagi organisasi ini dan juga mengetahui rencana pensiun kakeknya. Jadi mendengar darinya tentang rencana seperti itu agak mengejutkan pemuda ini. Saya harus melakukan itu. Kaisar penting bagi kekaisaran dan juga merupakan kenalan lama saya. Kata Oswald, tidak ingin memberitahu cucunya bahwa dia juga akan melakukan hal itu untuk menghindari kemungkinan komplikasi baginya. Apakah master sekte besar lainnya juga akan melakukan ini? Minos bertanya. Tidak, lagi pula, hanya aku yang akan meninggalkan tugasku. Seharusnya kamu tidak melakukan itu, kata Minos kesal karena ada orang lain yang ingin mengambil tanggung jawab yang menjadi tanggung jawabnya. Aku berjanji padanya aku akan membalas sikap membantuku di Dataran Hitam. Lalu aku akan pergi ke kerajaan itu ketika aku sudah lebih kuat. Minos lalu berkata dengan nada percaya diri setelah jeda singkat. Kamu tidak perlu khawatir untuk membantuku dalam hal itu. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Apakah kamu tahu cara kerja di kerajaan itu? Oswald menanyai cucunya. Saya punya ide bagus. Minos mengetahui tentang kerajaan bunga karena para wanita dan stafnya mengumpulkan informasi dari tempat itu dan menyampaikannya kepadanya. Keadaan seperti itu tidak ada pada era Henricus Longus, jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh warisan dewa kuno itu untuk membantunya melawan kerajaan itu. Tapi itu tidak perlu dilakukan. Minos mempercayai bakat dan kemampuan tempurnya. Karena itu, dia yakin bisa menerima tantangan apapun yang dilontarkan para wanita tersebut kepada pria yang berani memasuki kerajaan itu. Ceritanya mengatakan bahwa pria asing yang memasuki kerajaan bunga akan memiliki masa depan yang lebih buruk daripada kematian atau nasib gemilang. Mereka akan gagal dan berakhir hidup dengan menyedihkan atau mati setelah dikebiri, atau mereka akan menang, mempertahankan kejantanan mereka, dan memenangkan hadiah-hadiah besar. Kerajaan bunga adalah negara tingkat tinggi dengan sumber daya yang paling beragam. Tidak hanya itu, karena kekhasannya, kerajaan ini tidak memiliki populasi yang besar dan memproduksi jauh lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Akibat dari ini, itu adalah negara kaya dengan kemampuan untuk menghasilkan peluang bahkan bagi orang-orang dari benua ilahi. Jelas sekali, kerajaan itu sendiri tidak begitu makmur. Namun keluarga kerajaannya begitu kaya sehingga bisa mendatangkan sumber daya dan kemungkinan dari tempat lain di dunia spiritual. Mereka menggunakan ini untuk menawarkan hadiah dan insentif bagi orang-orang berbakat untuk melewati perbatasan kerajaan. Mengetahui hal ini dan percaya diri, Kaisar Stuart ingin melakukan perjalanan ke kerajaan bunga dan mendapatkan hak atas hadiah pilihannya. Kebebasan Harold Edward Stone, Oswald lalu bertanya kepada cucunya. Namun kamu masih ingin mengambil risiko? Apakah kamu sudah gila? Dan apa yang akan terjadi pada sekte ini? Jika saya memenangkan taruhan, sekte tersebut tidak akan tanpa saya selama lebih dari beberapa bulan. Maka itu tidak akan menjadi masalah besar, kata Minos sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Dia kesal dengan situasi yang dialami Harold karena membantunya. Namun kenyataannya, meskipun ada masalah yang akan menimpanya, Minos tahu bahwa ada beberapa keuntungan jika pria ini pergi. Dia ingin membawa Sekte Awan Abu-Abu ke kerajaan Dataran Hitam. Jadi waktunya akan sangat tepat untuk itu. Keluarga kekaisaran setempat mungkin tidak akan menyukainya. Tetap saja, pasti akan lebih mudah untuk bernegosiasi dan mendapatkan persetujuan untuk hal semacam itu tanpa kehadiran Harold dibandingkan jika dia ada. Bahkan jika aku menjauh selama beberapa tahun, sekte itu mungkin akan baik-baik saja jika berada di dalam Dataran Hitam. Dia berpikir sambil mempertimbangkan apa yang akan terjadi dengan pasukannya jika organisasi semacam itu bergabung dengan mereka dan bermigrasi ke Dataran Hitam. Dengan bergabung dengan Dataran Hitam, mungkin beberapa sage spiritual akan muncul dari kelompok tetua ini. Minos mempertimbangkan segera setelah melihat 12 individu terkuat di organisasi itu.